ada baca nah. Tapi di mana dicuri? Dicuri itu di tempatnya, dalam lemari, dalam kotaknya, kan mengunci ya kan. Ada je apa ini tempat uang ini. Ditandai tempat uang, ada gemboknya. Apa maksud gemboknya? Gemboknya tidak boleh diambil kecuali oleh pemegang kunci. Karena menyericok oleh orang hanamat kunci bukan melalui gembok, tapi di congkel. Artinya ketika dia mengambil dari tempatnya yang terpelihara, yang secara kasat mata itu memang tempatnya, itu sudah kena hukum potong tangan. Yang untuk mesti merompokmu, secret gelerang atau secret kalau taku obat tengah jalan, pasti ada orang tu, ya kan? Memang ketika kita mendapatkan barang temuan itu disyariatkan untuk kita takrif, mengumumkan. Berapa lamanya? Selama setahun. Tandai je leh situn yang hana truk poi giat kami miliki. Dengan syarat setelah setahun itu datang pemiliknya, kita harus mengembalikannya lagi. Tapi nak cik oh kamu nampak pun yang umumkan, kita ambil saja. Maka seandainya ini kan hukumnya kan nggak boleh ini. Hukumnya nggak boleh. Termasuk hukum mencuri. Tapi dia mencurinya bukan pada tempatnya. Maka konsekuensinya dia nanti juga tidak dipotong tangannya. Sekalipun itu juga tidak boleh secara syariat. Nah, jadi seandainya diambil dari tempatnya, cungkil lemari, cungkil celeng, kalau melah udah lemari, yang secara kasat mata hanya terbuka. Itu adalah tempat yang aman, tempat yang aman. Kecuali hana mula, hana mengunci, itu beda lagi hukumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kamu pemulia, gure-gure kamu, tungku imum yang telah memimpin salat maghrib kitanya, dan seluruh urang syik kamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa agama yang kitanya anutnya adalah agama yang sangat sempurna, yang mana Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada mereka yang berlaku baik, pun Allah akan memberikan balasan keburukan kepada mereka yang berlaku buruk. Ketika seandainya seluruh manusia taat dan beribadah kepada Allah, mandum manusia lam muka bumonyo taat dan beribadah kepada Allah, itu tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Artinya apa? Allah tidak butuh kepada ketaatan kita. Dan seandainya seluruh manusia bermaksiat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, itu pun tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Lalu kenapa Allah menciptakan surga, menciptakan neraka? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk nekalan oleh Allah siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, urangkeun kalau seandainya babi itu haram dimakan, kenapa Allah menciptakan babi? Itulah Allah ingin menguji siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang patuh kepada Allah. Ketika Allah melarang tidak boleh makan babi, dia patuh. Untuk nekalan oleh Allah siapa saja yang patuh kepada Allah dan siapa saja yang tidak patuh kepada Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita ingin sedikit membahas tentang hukuman had yang dijelaskan dalam kitab fikih. Maka dalam kitab ini ada satu pasal yang mengatakan faslun wa tuqta'u yadus sariqi bisalasati syara'ita, dan dipotonglah tangan pencuri dengan 3 syarat. Artinya ada satu hukuman yang Allah tetapkan kepada mereka-mereka yang mencuri, yaitu potong tangan. Karena orangnya hukuman yang bukan hukuman Allah, katakanlah misalnya dimasukkan ke dalam penjara,
nyantruk dalam penjara lebih carong icu-icu. Bahkan lagi nya karena dalam penjaranya musapat, perampok, tempat pencuri. Jadi untuk saling-saling murajaah ilmu tentang mencuri dalam penjara. Makanya hukuman yang Allah tetapkan kepada mereka yang mencuri adalah dipotong tangannya. Tapi tidak semua pencuri dipotong tangannya. Ada syarat-syaratnya. Disebutkan di sini ada 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna balighan aqilan. Adalah pencuri ini yang sudah baligh dan berakal. Artinya pun ada masalah punya anak miat yang cuma-cuma. Karena memang anak miat. Anak miat itu tidak ditaklif hukum kepadanya. Akilan juga harus orang makai. Punya orang pungo cuma-cuma hanya tak salah orang pungo karena memang hana kai. Orang pungo hana wajib sembahyang, orang pungo hana wajib puasa. Orang pungo cuma-cuma hana kena hukuman karena bukan hana akai orang pungo. Mangat je orang pungo. Lalu kemudian wa ayyasirqa nisaban qimatuhu rubu'u dinarin. Barang yang dicuri ini itu harganya rubu'u dinar. Rubu' dinar inilah 1/4 dinar. Kadang-kala harga dinar hari ini yang dikeluarkan oleh OKI, Organisasi Konvensi Islam yang berpusat di Kuwait, itu harga 1 dinar emas hari ini kadang-kala 4 juta sekian. Kalau kita genapkan 5 juta lah 1 dinar. Artinya kalau 1/4 dinar itu setara dengan 1.250.000, lebih kurang ya kan? Itu 1/4 dinar uang yang dicuri oleh seseorang itu sudah masuk syarat yang mengharuskan dia dipotong tangannya. Syarat yang pertama, dia baligh, berakal, barang yang dicuri nominalnya 1/4 dinar. Bahkan hanya berat dengan rupiah. Karena harga Rp1 juta 2020 pun berbeda dengan harga Rp1 juta 2020. Sebab Rp1 juta tahun 2000 cukup le. Tapi Rp1 juta tahun 2020 pun lagi banyak. Sudah semakin menurun harganya. Faktor inflasi, penurunan harga mata uang. Tapi kalau disebutkan dengan satuan dinar, ini tidak akan pernah berubah. 1 dinar pada masa Nabi dapat seekor kambing, dan 1 dinar hari ini pun masih dapat seekor kambing. 1 dirham pada masa Nabi dapat seekor ayam, hari ini 1 dirham masih dapat seekor ayam. Tapi seandainya disebutkan 1/4 juta, urangnya mungkin mantang merompak ikan kambing nya 3 juta ya kan. Tapi tahun 2020 pun mungkin merompak oleh ikan kambing 3 kilo kambing mungkin 1 juta. Karena ada pergeseran harga mata uang. Maka nominal yang membuat seseorang harus dipotong tangannya ketika dia mencuri adalah 1/4 dinar. Kita kalkulasikan dalam rupiah sekitar Rp1.250.000 dengan harga dinar hari ini. Lalu kemudian min hirzi mislihi, barang yang dicuri ini itu dari tempatnya. Dari tempatnya misalnya peng nyo hana takupa di ke rumah. Menan kan? Gleung urang inang nyo hana tak hat ba ija ada baje hana. Tapi di mana dicuri? Dicuri itu di tempatnya dalam lemari. Dalam kotaknya nyo kan mengunci ya kan? Artinya apa? Ini tempat uang ini. Ditandai tempat uang, ada gemboknya. Apa maksud gemboknya? Gemboknya tidak boleh diambil kecuali oleh pemegang kunci. Karena menyericok oleh orang hanamat kunci bukan melalui gembok, tapi di congkel. Artinya ketika dia mengambil dari tempatnya yang terpelihara, yang secara kasat mata itu memang tempatnya, itu sudah kena hukum potong tangan. Yang untuk mesti merompak sikret geleung atau sikret kalau taku obat tengah jalan, pasti ada orang tu. Ya kan? Memang ketika kita mendapatkan barang temuan itu disyariatkan untuk kita takrif, mengumumkan. Berapa lamanya? Selama 1 tahun. Tandai ji leuh situn nyan hana truk poi giat kami miliki.
dengan syarat setelah setahun itu datang pemiliknya kita harus mengembalikannya lagi. Tapi nanti duduk, oh kamu nampak pun yang umumkan, kita ambil saja. Maka seandainya ini kan hukumnya kan nggak boleh ini, hukumnya nggak boleh, termasuk hukum mencuri, tapi dia mencurinya bukan pada tempatnya, maka konsekuensinya dia nanti juga tidak dipotong tangannya, sekalipun itu juga tidak boleh secara syariat. Nah, jadi seandainya diambil dari tempatnya, cungkil lemari, cungkil celeng, kalau mulah udah lemari, yang secara kasat mata lanjut terbuka. Itu adalah tempat yang aman, tempat yang aman. Kecuali hana mula, hana mengunci, itu beda lagi hukumannya. Tapi seandainya kamu ngunci, kamu gembok, kamu lah hanjit dah buka mi hana pale, hanjit dah cungkim mi hana linggih, itu sudah masuk dalam syarat yang mana kalau kita ambil harus dipotong tangan sesuai dengan hukum syariat yang berlaku. Lalu kemudian syarat berikutnya la milka lahu fi. Dalam harta yang dicuri tersebut itu tidak ada hartanya. Maksudnya meno? Nah, si orang mengkongsi dalam dagang itu kan hal yang biasa. Mengkongsinya modal ron sekian, modal loan sekian. Lalu kemudian salah siro dari pemberi modal ini ada yang berniat jahat ingin mencuri harta kongsian itu, karena dalam kongsian itu kan ada harta dia, mengandung harta dia. Maka seandainya dia mengambil dari harta yang mengandung harta dia, itu tidak termasuk yang dipotong tangannya. Lalu pertanyaannya, pukul lang celeng masjidnya mengandung harta katanya? Pukul lang celeng masjidnya mengandung harta katanya? Gimana? Nyo tiap limang waten ada celok peng kena apa ke matang ganggap peng gitu nyo. Gimana nuko? Puna kin peng gitu nyo. Jadi wateka tak culok kena dengan niat ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ikhlas yang paling ikhlas adalah ketika lagi kita nyo bengah takadah hajat. Takadah hajatnya begitu hajat itu lepas dari kita nyo po kena ingat lagi kita nyo hajatnya. Masih pengen kita memiliki apa yang telah kita selesaikan, hanali ya kan? Yang kena ikhlas. Maka menancit ketika lewat celeng kita yang culok kena 5 ribu, 10 ribu. Yang kak ikhlas nih, hanali tengan kena. Dan pun ketika kita yang culok kena, secara tidak langsung itu sudah terjadi akad sedekah. Waktu kita culok kena, Allah kan mencatat pahala ke kita. Kecuali letak culok baca lang pek kena. Artinya pun menanta culok urut lang celengnya, nyo sudah berpindah ke kepemilikan, jadi punya umat. Ya menan. Kelir lah, rakyatnya. Maksudnya gimana kelirnya? Bek sampai tu, kan dia dah celok orang di bek. Tahu rumah tak apa jauh bunga ternyata hana boh mano di rumah. Hana boh mano lang depu. Bak depu hana boh mano. Itu lauk lain pun hana. Seandainya kejadian jih lagi kan, pukul dia tak mesti tak cungki celeng tak cok di bek. Padahal pengtanya udah buduk mano. Anjir le. Kenapa kan? Karena ini sudah bukan milik kita lagi. Menang kan? Kira-kira je menang kan? Anjir le balik dak masjid dak cungkir kan? Walaupun intinya hana lauk dak pajo buat dia benga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, maka sekalipun kita mengeluarkan sedekah dalam konteks infak setiap sholat 5 waktu itu tidak dianggap mengandung harta kita di dalamnya. Beda dengan harta yang memang kita sama-sama mengkongsi. Ada kejadian mana dua orang yang mengkongsi dalam sebuah perdagangan. Lalu kemudian wala syubhata fi malil masruqi minhu, tidak ada syubhat. Bagaimana syubhat? Disebutkan dalam penjelasannya, ai laisa lisariqi syubhatu maliki fi malil masruqi minhu falau kana lahu fihi syubhatun kama law sariqal walidu min waladihi aw walidu min waladihi fala qat'a li syubhatil milki. Jadi hana syubhatnya sebagaimana seorang anak mencuri harta ayahnya atau seorang ayah mencuri harta anaknya. Ini pun tidak berlaku potong tangan. Artinya yang wajib dipotong tangan yang pertama dia mencuri 1/4 dinar,
lalu kemudian dia mengambil di tempat yang terkunci, yang rapi, yang memang sengaja disimpan di tempat yang aman dengan sengaja, lalu kemudian tidak ada harta dia dalam harta yang dicuri tersebut, lalu kemudian tidak ada mengandung syubhat dalam hartanya. Kan harta ayah, kan harta anak. Nyoleh bos syarat. Lalu kemudian pat tako wa tuqta'u yaduhul yumna min mifsalil qawi. Ketika mencuri yang pertama, pun dah maju, nah nya gekoh ji waktu ta'u yaduhul yumna min mifsalil qawi. Dipotong di mifsalnya, pe, pe, pergelangan, pergelangan. Jadi yang memisah antara nyo lengan nyo punan ji, punan ji bahasa Indonesia. Telapak tangan nyo lengan. Jadi yang pemisah antara lengan dan telapak tangan di sini. Jadi punya tiga pun rat unu nilai kau. So yang kau beda kau dia orang kau. Dek kadu orang kampung. Yang kau nyo adalah kaki. Jadi anjir berlaku hukum rimba sih. Nah. Fa in saraka sanian quti'at rijluhul yusra. Ternyata dia takoh jaraunan hana mubah loh. Icok loh yang kedua dengan nominal yang sama lebih dari 1/4 dinar. Putar takoh kenau. Kan gitu kok aki belahwi. Gitu kok aki belahwi. Pat takohnya tetap di pemisah antara telapak kaki dan bukit. Jadi ya. Fa in saraka salisan quti'at yaduhul yusra. Takoh jaraunan, takoh akiri. Hana mubah lo. Cuma culum yang geleh, maka putra yang takoh adalah tangannya yang sebelah kiri. Tangannya sebelah kiri, jaraunan hanale, jarawi hanale, akiunun ke hanale. Lalu kemudian, fa in saraka rabi'an quti'at rijluhul yumna. Berarti mulang lam yang gepet ke nyo ki unun yu ko. Selang teling pun dimulai dari jaraunan, mulang tiga tu akiwi, mulang tiga tu jarawi, mulang tiga tu kiunun. Mang ikna hurung mulang lagi ya. Mulang kalau seandainya hukum itu tidak ditegakkan. Tapi seandainya hukum itu ditegakkan, tang bele takoh sini ana jaro pun haijut ulang li. Cuma karena hukum itu tidak ditegakkan, inilah kejadiannya. Fa in sarqa ba'da zalika uzira wa qila yuqtal. Dan seandainya dia mengulang yang kelima kalinya atau berikutnya dia masih mencuri, maka dia itu ditakzir. Dan disebutkan dalam satu pendapat qila yuqtal, yaitu dibunuh. Nyan ban. Bagi ban. Utirai no nakit yang bertempat mana? Sebelum dibunuh itu dia diberi sedikit pelajaran. Pelajaran itu kepada orang lain, karena untuk orang yang dah bunuhnya hanali pelajaran. Pelajaran untuk orang lain lagi apa benar pegang. Dibunuh dengan pelan-pelan. Adapun tek-teknya salah satu hal yang terlarang, bahkan dapat hal yang terlarang karena Nabi ini pegang fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinu adzibah. Ketika kalian membunuh, maka hendaklah kalian memperbagus cara membunuh kalian. Apabila kalian menyembelih, maka hendaklah memperbagus cara sembelihan kalian. Bagaimana cara memperbagus cara sembelih? Yang pertama tajam sikin, lalu kemudian tidak membuat stres hewan yang mau disembelih. Sebagaimana kita menyembelih kambing di depan kawannya yang lain. Itu maksud dari memperbagus cara sembelihan. Menancit ketika ingin melakukan qisas sebagaimana yang diperintahkan syariat, juga
itu dengan cara yang bagus. Bagaimana cara yang bagus? Itu pedangnya harus tajam dan memang harus standar untuk melakukan kisos. Bagaimana standarnya? Begitu sekali jatuh itu terputus kepalanya. Hanjit koh dua ke. Karena ada kalian video yang menyebar di media sosial, dipegah ISIS, hukuman orang Islam yang digorok. Itu bukan cara orang Islam. Menggorok. Gorok udang lagi gorok kameng lagi gorok lumo. Itu bukan cara Islam. Kisos itu dipancung dari atas. Tiga rut gedung berputuh. Artinya pun tidak menyiksa. Ngaji na yang begah menurut penelitian katanya. Itu pun belum pernah datun bakiban hukuman kisos itu. Hukuman kisos itu adalah hukuman yang paling minim sakitnya dibanding dengan hukuman-hukuman yang lain. Hukuman mati kan nah hukuman gantung, ya kan? Nah hukuman suntik mati, nah hukuman pulang, tembak berjantung, macam-macam. Jadi dari semua hukuman itu ternyata hukuman kisos itu yang paling manusiawi menurut penelitian, ya kan? Yang paling ringan sakitnya. Karena apa kan begitu terputus leher, maka saraf-saraf yang menghubungkan dari badan ke otak itu sudah terputus. Jadi ule katanya dan badan katanya hanya merasakan sakit sekitar 18 detik. Hanapi merasakan sakit 18 detik. Dibanding dengan hukuman yang lain, hukuman gantungnya nggak bisa sampai semenit. Dan sakitnya hukuman gantung konon katanya menyaurang agam sampai itu biit mani, menyaurinang sampai pencah indung telurnya. Mungkin dah kalian lebih mangat suntik mati, anak duit darah ya kan? Dibanding kisah. Cukup ngadi dah kalian kisahnya. Nyata kalian wat putuh ule darah jipo, ule kadang icen-cen juga ke menyertegata. Jadi mengerikan memang. Lalu kemudian wate kamulih yang baru dijahit kembali oleh dokter. Biasanya dokter wate kisahnya baru kemudian dimandikan. Jadi hana gia sumano antara badan dengan ule terpisah hana, tapi ule dengan badannya dijahit kembali oleh dokter yang bertugas. Baru kemudian dimandikan. Jadi wate takalan kan sangat mengerikan dibanding dengan suntik mati. Suntik mati diikat si terpidana bak ranjang kematian. Lalu kemudian disuntik, lalu tiba-tiba dia nggak bergerak lagi. Ternyata waktu di pertama suntikan dalam tubuh si terpidananya, dia merasakan sensasi kebakaran. Waktu dipaksa jantungnya berhenti beroperasi. Jadi zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh si terpidana, jadi yang membuat jantungnya berhenti beroperasi, dipaksa jantung berhenti beroperasi, maka si terpidananya akan merasakan sensasi kebakaran. Sensasi kebakaran masih seolah-olah sedang dibakar. Nah, mang hana puinan, hana darah, tapi dia merasakan sensasi kebakaran yang luar biasa. Dan itu bisa meninggal sampai 2 menit. Artinya pun dalam 2 menitnya dia menderita yang luar biasa dibanding dengan hukuman kisah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, faslun. Menyana pertanyaan buat laju ya. Wa quta'ut tariqi ala arba'ati aqsam. Sekarang kita bahas tentang begal. Begal. Menyebahasa kitab ini quta'ut tariq, pemotong jalan. Itu ada 4 macamnya. In qatalu wa lam ya'khudul mala qutilu. Fa in qatalu wa akhadul mala qutilu wa sullibu. Begal. Begalnya ada beberapa macam. Macam yang pun apabila dia membunuh dan tidak mengambil harta, qutilu, hukumannya dibunuh. Jadi nah begal yang membunuh tidak mengambil harta biasa aja dong. Tapi seandainya pun ada, dia cuma dibunuh. Hukumannya cuma dibunuh. Biasanya begal bangai. Upo tak poh dengan ada harta. Kan? Pun seandainya ada, hukumannya dia dibunuh. Fa in qatalu wa akhadul mala qutilu wa sullibu. Kalau dia membunuh lalu mengambil harta, maka hukumannya dia dibunuh dan dia disalib. Dibunuh dan disalib. Bagaimana disalib? Disebutkan di sini, uliqu ala khashabatin mutasalibatin wa nahwihima ba'da ghuslihim wa
takfinihim wassalatu alaihim in kanu muslimina ziyadatan fi tankili bihim wa syuhran lihalihim li fadha'ati jarimatihim wa kabira ismihim. Jadi setelah si begal ini dibunuh, lalu kemudian dimandikan, lalu kemudian dikafani, lalu kemudian disolatkan, baru dia disalib. Jadi liu tak semano, tak semayang, baru tak salib. Untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Nah, jemaah. Nyo kasering terjadi jeno kan? Tengah saja kita urang pun seandainya begal luronyo wate jitari anu daragok kan jita ngan parang wate jitari rubah Honda gara-gara jitari rubah Honda meninggal itu sudah dianggap hukum pembunuhan, ya kan? Karena secara ilmiah Honda dengan kecepatan 60 atau 80 lalu tiba-tiba tarik redgop dengan kecepatan sekian, itu pasti meninggal, menyepah kenong. Maka sekalipun dia tidak membawa golok, ada rencana ingin mengambil harta, tapi dengan cara-cara yang dapat menghilangkan nyawa orang, itu sudah dianggap pembunuhan. Hukumannya sama. Wa in akhadul mala wa lam yaqtulu tuqta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf. Kalau seandainya dia mengambil harta tapi tidak membunuh, itu hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Bagaimana dipotong secara bersilang? Koh jaro unun dan koh akiwi, ya. Atau koh jarowi dengan aki unun. Pakan beda hukuman begal dan hukuman udang yang cumucu. Menya udang cumucu gejak tengah malam, wate tenget gok. Wate tenget kau, artinya puhana membahayakan jiwa kau, ya kan? Wate tak cungkir celeng tengah-tengah malam kau hana urang kala. Nya hana membahayakan kau, tapi begalnya itu membahayakan jiwa orang lain, menakutkan orang lain. Bahkan bahasanya quta'ut tariq ini memutuskan jalan. Pakai dikun memutuskan jalan. Jamun seandainya di satu daerah itu terkenal dengan ada quta'ut tariq, maka orang-orang tidak berani lagi melewati jalan tersebut. Maka di antara syarat wajib haji itu aman jalan. Ya, mana? Seandainya terkenal jalan yang kita lewati untuk berangkat Mekah ada quta'ut tariq, begal yang memutuskan jalan, maka hana wajib haji. Nyandum Allah gejaga hamba. Dum ibadah haji ialah ibadah yang sangat agung. Jadi tidak wajib seandainya jalan yang kita lewati itu sudah terkenal dengan ada begalnya. Hana wajib. Maka beda hukum haji. Quta'ut tariq, si begalnya mengambil harta tanpa membunuh, hukumannya dipotong tangan sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Secara bersilang. Fa in akhafu sabila wa lam ya'khudhu malan wa lam yaqtulu hubisu wa uzziru. Apabila dia menakut-nakuti orang di jalan dan tidak mengambil harta dan tidak juga membunuh, maka hukumannya itu hubisu wa uzziru. Dia itu di penjara dan diberi pelajaran. Bagaimana pelajarannya? Ini kembali kepada keputusan mahkamah yang memutuskan. Supaya baik mengulang. Wa man taba minhum qabla al-qudrati alaihi saqatat anhu al-hudud wa ukhidha bil huquq. Dan barang siapa yang bertobat di antara mereka sebelum ditangkap mereka atau sebelum didapati mereka, saqatat anhul hudud, maka gugurlah dari mereka itu hudud, wa ukhidha bil huquq, dan diambil kembali tentang hak-hak yang telah
diambil atau yang telah dirampok. Ini tentang hukuman begal. Dan hukuman begal ini Allah sendiri yang menurunkan hukumannya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 33. Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya walahum fil akhirati azabun azim. Dan ini termasuk dalam dosa besar. Bahkan dianggap dosa besar, Allah mengadakan dzalika lahum khizyun fid dunya. Itulah balasan bagi mereka di dunia. Yang mana Allah menghinakan mereka dengan cara Allah perintahkan untuk memotong tangan dan kaki mereka di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim, dan di akhirat bagi mereka azab yang sangat pedih. Apa azab di akhirat? Tidak lain dan tidak bukan adalah azab neraka. Segala perbuatan dosa yang diancam dengan hukuman dunia dan diancam dengan hukuman akhirat itu sudah termasuk dalam kategori dosa besar. Silakan. Good. Pertanyaan yang lega. Maka langsung menteng lun buka bab-bab yang kita yang berikutnya. Gadah nyawang gop ngon gara-gara kita nyo, ya kan? Ngon hana sengaja. Karena betul. Kitabul jinayat. Ada menglam kitab jinayat. Adnya hudud. Nyo jinayat. Beda. Beda hudud, beda jinayat. Jadi le musannif dalam kitabnya mengatakan al-qatlu ala salasati adrubin. Pembunuhan itu ada tiga macam bentuknya. Yang pertama amdun mahdun. Amdun sengaja, mahdunnya murni sengaja. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Nyo yang pun. Nek damang kenal hana kan? Lalu yang kedua wa khata'un mahdun. Salah, murni salah. Dan yang ketiga, wa amdun khata'un. Sengaja tapi salah. Gedenya kalian rinciannya bagaimana? Fal amdul mahdu huwa ay ya'mida ila darbihi bima yaqtulu ghaliba wa yaqsida qatlahu bidzalika. Yang dikatakan pembunuhan secara sengaja bahwa menyengaja oleh seseorang kepada membunuh orang lain dengan sesuatu yang dapat membunuh secara kebiasaan dan bermaksud dengannya untuk membunuh. Tacok parang tatak go. Parangnya biasanya punya tatak go meninggal. Tacok baji tapeh go. Bajinya bak hukum kebiasaan punya kena oleh go meninggal. Tacok balik takok go. Bak hukum kebiasaan meninggal. Maka ini dianggap pembunuhan secara sengaja. Betul, sabar. Apa yang wajib kepada mereka itu? Maka wajiblah atas orang yang membunuh sengaja ini hukum qisas. Nyawa dibayar nyawa. Fa in afa anhu wajabat diyatun mughalladatun. Seandainya ahli waris memaafkan dia, maka dia wajib membayar diat yang mughalladah. Diat yang mughalladahnya akan dijelaskan di depan nanti. 100 ekor onta tapi komposisinya berbeda dengan diat mukhaffafah. Sama-sama 100 tapi komposisinya yang berbeda. Usia untanya yang berbeda. Baik. Lalu kemudian yang kedua, wal khata'ul mahdu ayyarmiya ila syai'in fayusiba rajulan
fayaqtulahu fala quda alaihi bal tajibu alaihi diyatun mukhaffafah muajjalatun fi salasi sinin. Dan yang salah murni, salah anyo sengaja murni, nyo salah murni, murni salah. Bahwa melempar oleh seseorang kepada sesuatu lalu mengenai seseorang dan membunuhnya, fala quda alaihi, maka tidak ada kisos atasnya, akan tetapi wajib membayar diyat. Jadi katakanlah kita sedang berburu, melempar tombak atau melepas tempakan budi angin, katakan buat dia terbit budi anginnya, ternyata akan rusak yang kena, tapi orang yang tengah kabar aja mungkin kena enggaknya meninggal. Apakah kita berniat untuk membunuh orang? Tidak, tapi yang kita niatkan adalah untuk berburu. Maka ini dikatakan pembunuhan yang salah secara murni salah, karena memang tidak ada niat, tapi gara-gara kita yang pelih anak bede, kita yang pelih panah, kena go meninggal go, maka wajib baginya membayar diyat, tidak wajib dikisas karena pembunuhan secara tidak sengaja. Dan nasabotu yang ketiga, wa amdul khata, sengaja tapi salah, sengaja tapi salah. Pakiban an yaksida darbahu bima la yaqtulu ghaliba fayamutu fala quda alaihi bal tajibu diyatun mughalladha. Memukul seseorang dengan sesuatu yang pada kebiasaannya tidak dapat membunuh. Ternyata watai kenang sesuatunya meninggal koknya. Katakanlah guru hari ini ya, yang memberi hukuman kepada muridnya, sekalipun sekarang sudah bertentangan dengan hukum perlindungan anak, anjut le poh nak ni. Gepoh le gure meseu ngan penyampu. Meninggal dapat penyampu. Be ngan penyampu lah, takun gepoh ngan purih meseu. Atau gepoh ngan nawi, meninggal gepoh ngan nawi. Bak hukum kebiasaan. Meseu guru empat babak aki tiga, meninggal. Atau gepoh ngan purih bak aki tiga, meninggal. Han meninggal kah? Secara kebiasaan han meninggal. Ternyata watai gepoh ngan purihan meninggal. Itu dikatakan pembunuhan sengaja tapi salah. Amdul khata, sengaja tapi salah. Apakah dia dikisas? Tidak dikisas. Dia itu wajib membayar diyat. Lalu kemudian kita kaitkan dengan kita me Honda bak jalan. Lalu tiba-tiba maka ini perlu dikaji lebih mendalam sebenarnya. Yang pasti watai tame Honda yang berjalan tidak ada niat sedikit pun untuk tanuk pohur sana. Pakan tame tajam karena mengarat, ya kan? Lalu tiba-tiba mungkin nahas terjadi kecelakaan, mupa meninggal go. Maka nyo termasuk, seandainya pun termasuk dalam pembunuhan secara tidak sengaja. Apa yang harus dibayar? Bayar diyat. Seandainya mau ditarik secara hukum syariat. Nah, bayar diyat. Berat bayar diyatnya. Sirto boh entah. Wala'iyadzubillah, makanya setiap kita terbit dari rumah, baik sagai-sagai tua, kita baca doa keluar rumah. Apa doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca doa ini, maka Allah akan mengirim 2 malaikat yang menjaga si orang ini hingga dia kembali. Atau hingga dia bermaksiat di tengah jalan. Maksudnya bagaimana? Dia sudah baca doa keluar rumah. Kan kagak malaikat. Ternyata di tengah jalan dia bermaksiat kepada Allah. Baik dengan apapun bentuk maksiatnya. Mungkin nang tanoh kalian paurung lain, paurung inang, belum kan dia ceh dan lain sebagainya. Maka setiap orang yang keluar dari rumahnya membaca doa keluar rumah diiringi oleh malaikat. Lalu malaikat ini akan pergi seandainya si laki-laki ini bermaksiat di tengah jalan.
Tapi bila dia tidak bermaksiat hingga kembali ke rumahnya, maka malaikat ini akan terus menjaganya hingga dia pulang ke rumahnya. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keselamatan. Karena waktu itu belum jino jalan raya, kan dia pupuk gop, kadang-kadang gop yang pupuk katanya. Nah, itu kontrol. Maka perlu doa ini untuk perlindungan. Jadi menyadari dalam pertanyaan Ron tidak masuk dalam pembunuhan secara sengaja, tapi tidak sengaja. Hukumannya bayar dia. Peradiannya ditruh bohun. Kita kalian oke ji bagaimana? Wa syara'atu wujubil qisas. Nyawa dan dari kisah lebih tu. Ambek putus bah. Jadi kena qisas na diat nyonya dua boh kan, sengaja kena qisas. An yakunal qatilu baligha aqila. Si pembunuh ini balik dan berakal tabo. Yang kedua, wa alla yakuna walidan lil maqtul. Bukan ayah bagi si terbunuh. Artinya apa? Seandainya pun ada ayah yang membunuh anaknya tidak boleh dikisas. Tapi paling mungkin ayah yang berani membunuh anaknya. Karena dalam ayah itu sudah Allah titip rasa sayang. Tapi seandainya pak ayah orangnya. Kadang-kadang le putus kawan kan. Ayah orangnya kan ayah jamun. Seandainya pun terjadi dia membunuh anaknya itu tidak wajib kisah. Wa alla yakunal maqtulu anqasa minal qatili bi kufrin aw riqin. Bahwa tidak adalah yang terbunuh ini lebih kurang derajatnya daripada pembunuh. Katakanlah yang terbunuh ini orang kafir, yang dibunuh oleh orang muslim, maka orang muslim ini nggak boleh dikisah. Atau yang membunuh itu orang merdeka, yang terbunuh hamba sahaya, maka orang merdeka ini nggak boleh dikisah karena derajatnya yang berbeda. Summa wa tuqtalul jama'atu biwahidin. Jamaah akan dibunuh dengan seorang yang terbunuh. Bagaimana maksudnya? Tambah kelompok 5 ro jipoh di raudung, meninggal di raudung, korban satu orang, maka 5 orang ini semua kena kisas. Baik. Lalu kemudian wa kullu syakhsaini jara al-qisasu bainahuma fil nafsi yajri bainahuma fil atraf. Dan setiap dua orang yang berlaku kisas di antara keduanya pada nyawa, maka berlaku pada keduanya fil atraf. Fil atraf ini koh jaro gop, tapoh gop, gadah mata gop, tapoh gop putuh un buyung gop, tapoh gop patah hidung gop. Maka ini masing-masing ada kisahnya. Masing-masing ada kisahnya. Lalu kemudian pertanyaan Ron nanya seandainya ada bayi ya, seandainya ada bayi. Ilun kalian le. Wadiyatu ala darbain. Diatnya ada dua boh, mughalladhah dan mukhaffafah. Yang ringan dan yang berat dan yang ringan. Yang berat mi'atu minal ibil salasuna hiqah. 30 di antara 100 tersebut hiqah. Hiqah itu onta yang berusia 4 tahun. Wa salasuna jaz'ah dan 30 yang usia 5 tahun. Wa arba'una khilfatan fi butuniha auladuha dan 40 yang bunting. Jadi sirto boh unta kan anak mandum, kan mai mandum, kan ayah mandum. Tapi 20 boh yang usia bertahun, 20 boh yang usia 5 tahun dan 40 boh yang sedang hamil. Nyo yang mughalladhah, yang diberatkan. Dan yang mukhaffafah sirto boh syid, komposisinya beda. 20 hiqah 20 buah unta yang usia bertahun, wa 20 jaz'ah dan 20 unta yang berusia 5 tahun, wa 20 binta labun dan 20 bintu labun. Bintu labunnya punya unta usia 5 tahun. Wa 20 ibnu labun dan 20 punya bintu labun yang inang, punya ibnu labun yang agam. Usia lagi sama-sama 5 tahun. Wa 20 bintu makhab dan 20 unta yang usia 2 tahun. Fa in unibat al-ibidu in tukila ila qimatiha. Hana unta di Aceh, mana unta? Bagaimana cara ada bayi? In tukila ila qimatiha. Kita berpindah kepada harga unta. Katanya yang belum dapat unta yang usia 2 tahun ini nan. Belah hadis di Arab Saudi. Padum dapat unta yang usia 2 tahun belah nan. Padum dapat unta yang tengah mumai. Maka budaya confess dalam
nominal rupiah baru dikeluarkan. Anak kebegah ino menyahana tatim bayu. Jadi menong-mentong ji. Setiap kesalahan yang tidak disengaja Allah tidak memberatkan. Cuma masalah jino berhubungan dengan orang lain, ya kan? Berhubungan dengan orang lain yang mana diat ini akan diterima oleh ahli warisnya. Apakah semua harus bayar diat? Tidak. Sebab orang setelah terbunuh keluarganya dimaafkan tapi bayar diat. Ada juga dimaafkan dan dimaafkan lagi diatnya. Nah, orang sengaja membunuh, hukumannya apa? Dikisos, ya kan? Sengaja membunuh hukumannya dikisos, kecuali dimaafkan oleh ahli warisnya. Tidak dikisos, wajib bayar diat. Nasyid kejadian uronyo hana suah kisos karena dimaafkan dan dimaafkan lagi tidak mau menerima diat. Nah, keluarga yang lagian dengan bahasa tidak sebanding darah orang tua kami dengan 100 ekor onta. Ini kami ikhlaskan lillahi ta'ala. Hanya Allah yang dapat membalas pahala kepada kami semua. Nah, yang lagian. Maka seandainya lagi yang kejadian lagi maaf mentong, mudah-mudahan dimaafkan, lebih-lebih lagi kita hana sengaja. Lalu kemudian nanti sebagai pengganti diat, ya itu sifatnya pribadi. Tapi seandainya dituntut secara hukum Islam, ana lun maaf, payah nebayar sirtu baunta karena pupuk ayah lung hingga meninggal, maka payah dah maaf. Seandainya hana sengaja, itu muajjalah ila salasi sinin. Dipertangguhkan hingga letun. Git bayar sampai letun. Hana mesti kontan dalam hotenya. Makanya nya di Arab urangnya mentang berlaku hukum kisah. Sering katanya baca iklan, nya kan iklan bublo rumah, iklan bublo Honda, iklan bublo macam-macam lah. Punya di Arabnya nak iklan yang berbeda. Minta sumbangan untuk terbebas dari hukuman kisah. Orang akan dibantu biasa, orang akan dibantu. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Nah, boleh kita nyono Tunku Abdul Aziz. Mohon diluruskan seandainya ada hal-hal yang mungkin kurang tepat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.